baru mereka bisa mengamankan objektif. Karena menurut aku mereka sangat amat kurang dari segi damage per second. Damage per second yang bisa diandalkan adalah Harley kalau dia udah jadi Feather of Heaven. Dan menurut aku Rebellion Genflix butuh satu hero di lini depan yang cukup nahan badan dan Jelonot wow dengan Tamusnya. Masih dengan Tamusnya confident banget mereka bakal all in karena Tamus adalah kebalikan untuk Esmeralda. Tamus sama dengan Balmond. Oke, satu kali jump in dia harus all in. Kalau seandainya setengah-setengah atau nggak commit, mereka bakal tumbang dan mereka bakal keculik dari Tamusnya. So, bakal jadi PR bagi Rebellion Genflix. Apakah mereka akan benar-benar komit di 10 menit awal karena ini adalah timing yang tepat untuk mereka bermain early stage, bermain pick off, karena makin late game, makin sering berlima, Geek Farm makin mengerikan. Papulung dan juga Ranger Mas Nadia. Game yang pertama dari match kedua kita, take it away. Oke, itulah bukti. Kalau ternyata memang kalau para pemain dari tim Rebellion dan juga tim Geek Farm ini telah mempersiapkan dengan pasti dan juga mantap. Tapi kita bakal lihat hasilnya, kita bakal lihat buktinya. Karena kita sebentar lagi bakal terbang ke Land of Dawn yang bakal dibawakan oleh Kalung Mas KB Pulung, Ranger Mas Pabulung. Oke, let's go. Ini dia Geek Farm ID versus Rebellion Genflix. Kita lihat aja ada Breeze dan juga Nathan yang digunakan langsung oleh Hans berada di area mid. Lalu Kaja tadi udah set up posisi juga di dalam rumputan. Jelonot wow dengan Tamusnya langsung berhadapan bersama dengan Lapu-Lapu. Mereka akan beradu durability dan juga damage-nya sementara di area mid. Breeze dengan Select Pulse yang dimiliki sudah agak cukup untuk memberikan damage ke bagian depan. Tapi Val-nya ada sedikit pergerakan ini Ji. Yes, betul banget. Tapi lihat Val bakal benar-benar mengganggu pergerakan menuju ke arah jungle dan bahkan Val membuka dirinya supaya tidak ada yang datang ke arah Little Wanderer. Little Wanderer sekarang sudah diamankan oleh tim Rebellion Genflix. Meanwhile, B-Roll coba datang menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki Geek Farm. Tapi ternyata pemain Geek Farm belum terlalu terburu-buru untuk melakukan rotasi ke arah sana. Mereka lebih santai, lebih nyaman, aman, tetap untuk menabung pundi-pundi gold yang dimiliki oleh seorang Hans Papulung. Yap, benar sekali, di mana mereka nanti akan menabungnya juga di Living by Mandiri itu pastinya ya. Semuanya itu akan aman. Mereka juga punya tabungan untuk masa tua nanti. Tapi Val berada dalam rumputan dengan kupanya yang udah langsung digigit. Tapi armor Tigreal masih cukup tebal hingga membuat gigi yang dimiliki oleh Kupa cukup bergoyang, cukup bergetar. Di belakangnya Birul dengan Benedetta udah mulai masuk, udah mulai set up posisi di bawah. Jelonot wow langsung aja cutting minion agar bisa membuat pergerakan dari Lapu-Lapu juga agak sedikit tersendat dan dia bisa melakukan pergerakan ke tempat yang berbeda jauh lebih cepat lagi Ci. Alright, bukan hanya itu aja, lihat Deadly Magic dan juga Patrick masuk dan first blood didapatkan oleh para pemain tim Rebellion Genflix. Beberapa kali aku lihat Rebellion Genflix selalu berhasil mendapatkan first bloodnya Profesor KB. Iya, aku juga sempat kaget ketika Rebellion Genflix ini objektifnya cukup tinggi loh. Dari segi turret mereka mendapatkan lebih dari 50%. Artinya dari banyaknya game yang dihasilkan, oke, let's say minimal 3 game atau 4 game, mereka bisa mengamankan 2 objektif untuk first turretnya. Dan tidak menutup kemungkinan Turtle bakal jadi santapan mereka di early stage seperti ini. Karena mereka punya Sugar, mereka punya Jelonot wow. Dengan cepat Turtle bakal bisa diamankan dan bahkan ada korban lagi yang membuat Rebellion Genflix semakin lebih unggul dengan poin killnya dan bahkan dari efeknya. Turtle kali ini tentu akan lebih berani lagi bagi Rebellion Genflix untuk jump in karena Huba dia udah level 4 Ranger Mas. Oke, Huba sudah level 4 kali ini. Siapapun yang bakal ditarik Huba bakal menjadi salah satu mangsa ampun. Dan lihat bakal ditarik itu saja. Udah gua bilang, nggak dikasih ampun. Digigit Kupa, Phantom Kupa dan langsung di defense Jasmine langsung dihukum. Dan bahkan Frieza terhukum begitu saja di arah mid lane. Yap, di bawah 10 menit Divine Judgment untuk menarik siapapun pasti akan berimpact dengan sangat-sangat baik sekali. Tapi sekarang kita lihat Donald Wolf King-nya berhasil didorong lagi dengan Secret Hammer. Tapi ternyata Birul-nya masih bisa kabur udah sedikit tas-tas dari Val. Hanya melihat dari kejauhan. Agak sedikit men-taunting agar ada pergerakan ataupun men-trigger dari mental yang dimiliki oleh pemain dari Geek Farm ID. Sementara itu untuk Hans yang masih santai melakukan farmingan. Renpi mencoba untuk melindungi, udah level 4 sekarang. Berarti Impulsion-nya siap untuk memberikan sedotan terhadap player yang dimiliki oleh Rebellion Genflix ini. Uji Alexa Van Blow-nya udah mulai keluar lagi nih Ji. Alright, dan bahkan kali ini hanya mundur ke arah belakang. Dan seorang Birul nggak mau terlalu nafsu, nggak mau terlalu birahi. Ingat, masih ada seorang Ruby kali ini. Masih banyak tapi dari meja juga bakal diberikan seorang Renpi bakal ditubah begitu saja. Kesal-sal dan tergerimpakan juga berharus hilang. Dua hilang dari tim Rebellion Genflix. Dibalikan keadaannya tanpa basa-basi. Dan ingat,
dari tim Geek Farm mereka punya satu buah Hans, mereka punya Nathan yang dimana ini adalah hero scaling yang bahkan di leg nanti bisa menumbangkan siapapun. Val ternyata terpotong begitu saja, Flicker telah digunakan dan bahkan ada seorang biru di belakang mencoba untuk membantu, mencoba mengcover dan bahkan 1 poin berhasil didapatkan. Biru menjadi pilihan kedua, Retribusi dikeluarkan dan di sini Biru menjadi korban. Salah satu perampokan di area top lane sedang dilakukan oleh para pemain tim Geek Farm, mencoba untuk merampok gold turret yang mereka miliki, tapi ternyata dari seorang Huba nggak mau ngelepasin begitu aja Pak Pulung. Yap. Tidak ada flicker. Mungkin tadi ingin agak sedikit ragu untuk Kajanya ingin melakukan initial ataupun menarik Nathannya masuk ke dalam satu auto turret. Tapi di bawah kita lihat Brave Fighter langsung aja dihadapkan dengan pergerakan Inferno yang dikeluarkan oleh Tamus. Namun dia udah dibantu dengan ada Daily Magic dan juga Poker di bagian belakang. Di tengah udah ada satu setup untuk bisa mendapatkan auto turret yang ada di area mid. Tapi turtle terbuka dengan bebas. Ada Hans, dia sudah mencolek-colek siapa yang akan mendapatkan turtle ini. Tapi ternyata turtle berhasil diamankan. Ada Mopenda juga tadi dikeluarkan. Tigreal-nya pun langsung hilang, langsung hancur ditelan anak-anak Rebellion Camp Coach. Ya, telah Nato. Wow, kali ini lihat di rawat top lane bakal fokus mendapatkan satu buah turret. Fokus objektif game yang dilakukan sangat baik dan berhasil memecahkan di menit yang kelima. Turret pertama di game kali ini didapatkan Rebellion Kelvis. Biru mencoba untuk bertahan tapi Val sepertinya nggak bakal ngelepasin begitu saja. Ini dia permainan roaming terhadap bot laner yang baik. Kenapa? Karena di sini jelas Nato sendiri dan kali sprint dapatkan. Hilang ditelan bumi. Lihat, langsung tembakan dari Galaxy Mercurius menumbangkan seorang Jelanat. Wow, kali ini Pak Polo. Oh, ini udah bener-bener galak sih itemnya, padahal masih segini ya Prof ya. Coba dijelaskan dulu Prof. Oke, kita melihat dari Nathan-nya sendiri dia udah memiliki satu buah Hunter Strike yang dia menambahkan movement speed juga di sini karena dia pengen kabur dari kejaran Rebellion Genflix. Sementara dari damage seorang Huba dia punya 2 dari Genius One dipadukan dengan Sugar juga. Oke, individually damage-nya udah bagus, tapi kalau dikomboin menurut aku ini udah over banget. Siapapun yang ditarik, siapapun yang terkena Deadly Magic mungkin bakal hilang. Tapi Sugar dia juga nggak boleh asal-asalan untuk mengeluarkan Deadly Magic-nya, karena kalau nggak instant kill, that's it. Geek Farm yang bakal dapetin keunggulan. Geek Farm yang bakal benar-benar dapetin advantage untuk 10 menit awal kali ini Pak Pulung. Hal baik dipertontonkan oleh Dylan barusan, dimana dia bisa mempertahankan dan juga menahan bagaimana ultimate tadi Daily Magic udah dikeluarkan, tapi 3 player yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay udah mulai masuk ke bagian atas atau turretnya terancam akan langsung punah dan berhasil sudah dirubuhkan objektif tambahan untuk Rebellion Gameplay, tapi langsung di mirroring dan dibalaskan aja oleh pemain Geek Farm yang ada di bottom lane. Inner turretnya didorong, dirubuhkan, dihancurkan. Pertempuran offendernya masih bisa dielak dengan satu flicker yang dimiliki oleh Popolen Kupa, dan dia pun selamat dari cengkraman yang dilakukan oleh Ruby. Dylan yang mulai digigit, ada Daily Magic, poker triknya nggak sampai. Sayang banget, satu ultimate lagi terbuang Profesor. Iya, ini mungkin Ranger Mas juga notice banget kayak Deadly Magic itu nggak boleh asal-asalan, bahwa Deadly Magic ini udah benar-benar harus secure kill, apalagi 6 sama poinnya. Dan team fight kalau diadu, Geek Farm lebih unggul dengan damage per second yang dimiliki oleh Hans, Ranger Mas. Iya, sebetulnya lagi bukan hanya itu aja. Dari Frieza ini bakal ngancurin siapapun Val di garis depan. Tapi sedangkan berbanding terbalik dengan Rebellion Genflix, belum tentu damage yang diberikan terhadap tim Geek Farm ini mampu dibenarkan. Tapi Empower Defender telah dikeluarkan. Donor of Hinta dibuka dari para pemain dari tim Rebellion Genflix, kehilangan satu, yaitu Roamer-nya. Tidak ada terbuka vision. Retribution harusnya diamankan oleh seorang Sugar, tapi ternyata tidak ada Retribution. Meanwhile di arah top lane, Hans mencoba untuk merampok satu buah turret lagi dari Rebellion Genflix, tapi ternyata di sana adalah Wow, dengan damage cukup besar, ditarik ke belakang. Super Situation belum dikeluarkan dan Delta Salda Kering dikeluarkan begitu saja, nggak bisa ditahan, langsung hilang dan burungnya tertembak jatuh kepada pohon di sana. Rebellion Genflix Mabulung. Wow, 2 player dari Rebellion berhasil langsung diamankan di arah top lane. Namun di bagian tengah kita lihat sendirian aja Sugarnya masih bisa kabur, masih bisa selamat, dikejar oleh 2 orang yang dimiliki oleh Geek Farm. Masih bisa selamat, di mana rekan-rekannya di arah yang berbeda udah dibombardir, hancur sekali. Defensif yang dimiliki oleh Rebellion Gaming mulai dicemilin satu persatu nih Oji. Wow. Oke, Unstoppable didapatkan dan lihat Entroporia, tapi ternyata di sana masih coba kabur dan Super Situation-nya, dan lihat berhasil mendapatkan damage yang besar. Super sekali posisi yang dimiliki oleh seorang Hans kali ini, dan bahkan 30 detik lagi menuju ke arah turtle yang terhormat. Turtle kali ini untuk Rebellion Genflix mereka harus amankan kalau mereka mau coba untuk mengejar gold dari tim Geek Farm, karena dari segi damage mereka pasti kalah. Profesor, silakan itemnya.
Ya, ini kalau dari segi item, aku juga cukup setuju bahwa dengan 1,5 gold differences ini udah unggul banget buat Geek Farm. Tapi lihat double implosion dan bahkan hilang itu dia combo yang tadi Ranger Mas sempat bilang. Karena apa? Karena Freeze ini udah cukup dengan itemization yang ia miliki. Dia bisa ngerontokin siapapun yang ada di depannya. Huba, Juggernaut Wall, even itu Fall sebagai roamernya pasti bakal rontok dengan combo implosion dan juga Chaos Assault, Pak Pulung. Dua player tadi langsung terkena efek sedotan Donald Wolf King-nya untuk masih bisa kabur untuk Birul. Birul bisa bersatu lagi dengan rekan-rekannya. Popeleng Kupa melindungi satu tetarnya ada di area mid ataupun center turret yang mereka milikin. Tapi setidaknya mereka udah berhasil merontokkan center turret yang dimiliki oleh Geek Farm, yaitu di area mid-nya, Oji. Yes, lihat mereka nggak ambil turtle, mereka dimin aja. Donald Wolf King dikeluarkan, Imo Fender dan para pemain dari tim Rebellion Kelvin kali ini sulit sekali. Dan kita lihat trigger disiplin yang dilakukan benar-benar sangat bagus. Dan para pemain dari tim Netflix kali ini seperti nggak bisa bertahan lagi di area mid lane. Wow. Satu Gatling didapatkan, langsung memecah kepada seorang Benedetta. Tak bisa terbungkam lagi damage yang mereka miliki. Lihat Pak Pulung. Hansnya udah bener enak banget ya. Nih Snack Time juga udah nongol di bawah vote moment game favorit di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan lupa untuk langsung download aja aplikasinya di App Store dan juga di Play Store. Gas langsung karena banyak hadiah yang sudah menanti kalian. Profesor Rebellion Campflix semakin dicemilin satu persatu defensifnya, Profesor. Wah, ini makin buruk sih karena sebenarnya early stage harusnya dimiliki oleh Rebellion Genflix dan kali ini malah kebalik 15 berbanding 6 dengan effort 4000 perbedaannya dan gak boleh keculik satu-satu karena Rebellion Genflix harus balik lagi menang dari segi kuantiti. Mereka harus menang dari segi jumlah, jangan sampai malah Geek Farm yang harusnya unggul dari segi team fight malah jadi 5 lawan 5 kayak sekarang posisinya. Dan entah kenapa aku takut banget dengan Flicker karena 10 detik lagi Flicker dari Renvi akan hadir, Ranger Mas. Yes, betul, bukan sebenarnya betul. Tapi lihat kali ini, kalau seorang Huba pun menarik seorang Renvi, itu akan menjadi petaka. Itu bakal menjadi bencana dan bakal senang sekali Renvi ketika ditarik ke arah belakang. Infano dikeluar, inflasi dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu. Semua siapapun yang mau beda dan juga Donald Wolf kita dikeluarkan, tapi Huba menuju ke arah belakang, berhasil mendapatkan siapapun dan bahkan Huba tumbang. Kasa Saul, Darkani, Brave Fighters, warrior yang sangat berani besar dari seorang Adam membubarkan pasukan Rebellion Genflix. Pasukan Banteng kali ini harus tersungkur masuk ke dalam kandang di game yang pertama. Sepertinya akan menjadi one strike untuk para pemain dan tim Geek Farm ini. Lihat Virul harusnya bisa melakukan defense dengan satu buah link pada ball. Dan juga kita lihat ditarik begitu saja, sangat dapat dikeluarkan. One ball, Geek Farm take the game buat Pak Pulung. 12 menit kurang langsung diselesaikan game yang pertama, di mana tadi sebelumnya